bayangkan sebuah situasi. Anda sudah berusaha melakukan segalanya dengan benar. Anda menjaga pola makan, memilih karbohidrat sehat, bahkan mungkin sudah rutin berolahraga. Tetapi entah mengapa, kadar gula darah Anda tetap naik turun seperti sedang menaiki roller coaster. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seringkali jawabannya sederhana. Ada satu kelompok makanan kecil, hampir tidak terlihat, yang sering kita abaikan. Padahal, justru di balik ukuran kecil itulah tersembunyi kekuatan besar untuk metabolisme. Kita berbicara tentang biji-bijian. Ya, biji kecil yang selama ini hanya dianggap sebagai taburan di atas salad atau hiasan di roti, ternyata menyimpan potensi yang luar biasa. Ini bukan sekadar camilan tambahan, melainkan alat metabolik alami yang terbukti secara ilmiah mampu mengubah cara tubuh kita mengelola gula darah. Penelitian menunjukkan, konsumsi biji tertentu secara rutin mampu menstabilkan kadar glukosa, menurunkan resistensi insulin, dan bahkan membantu memperbaiki hasil pemeriksaan A1C. Dalam video ini, kita akan membahas 5 jenis biji terbaik yang sebaiknya dimakan oleh penderita diabetes. Biji-bijian ini bukanlah tren sesaat atau makanan eksotis yang sulit ditemukan. Semua mudah diakses, ada di supermarket terdekat, dan dapat menjadi sekutu nyata dalam menjaga kesehatan. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar dapat mengubah cara Anda memilih makanan setiap hari. Sebelum kita masuk ke daftar lengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting lainnya tentang cara alami mengendalikan diabetes. Sekarang mari kita mulai dengan peringkat kelima dalam daftar ini. Di urutan kelima adalah biji labu. Biji kecil berwarna hijau ini sering kita lihat sebagai tambahan pada salad atau roti, namun jarang dianggap serius. Padahal, bagi penderita diabetes, biji labu bukan sekadar cemilan, melainkan sumber nutrisi padat yang bekerja hingga ke tingkat sel. Mengapa begitu penting? Jawabannya adalah magnesium. Mineral ini berperan langsung dalam sensitivitas reseptor insulin. Tanpa cukup magnesium, sel tubuh akan lebih sulit merespons insulin, akibatnya gula menumpuk di dalam darah, pankreas bekerja lebih keras, dan risiko komplikasi meningkat. Satu genggam kecil biji labu, sekitar 30 gram, sudah mampu memenuhi hampir 40% kebutuhan harian tubuh akan magnesium. Tidak perlu pil tambahan, tidak perlu suplemen sintetis, hanya makanan alami yang langsung memberi hasil. Selain magnesium, biji labu juga kaya zinc. Mineral ini membantu proses pembentukan insulin sekaligus memperkuat sistem imun. Bagi penderita diabetes, menjaga imun tetap kuat sama pentingnya dengan mengontrol gula darah, karena infeksi sekecil apapun bisa memicu lonjakan gula. Ditambah lagi, biji labu mengandung lemak sehat, khususnya asam lemak tak jenuh ganda dan fitosterol nabati, yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Tidak berhenti di situ. Biji labu mengandung L-triptofan, asam amino yang menjadi bahan baku pembentukan serotonin dan melatonin. Dengan kata lain, biji labu membantu memperbaiki kualitas tidur. Dan tidur yang nyenyak bukan hanya soal istirahat, ia juga menurunkan kadar hormon stres kortisol. Ketika kortisol tinggi, gula darah cenderung melonjak, bahkan bila Anda makan dengan benar. Jadi, dengan tidur lebih baik berkat biji labu, Anda secara tidak langsung membantu menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Bayangkan satu keputusan kecil, mengganti keripik, biskuit, atau camilan manis dengan segenggam biji labu. Tindakan sederhana ini dapat menjadi awal perubahan besar. Karena pada akhirnya, diabetes bukan hanya penyakit gula, melainkan penyakit pilihan. Setiap kali Anda memilih makanan, Anda memilih antara kestabilan atau ketidakseimbangan. Dengan menambahkan biji labu ke dalam menu harian, baik di oatmeal pagi, yogurt, salad, atau bahkan dimakan langsung sebagai camilan, Anda tidak sekadar memenuhi kebutuhan mineral, tetapi memulai perombakan sistem metabolisme secara menyeluruh. Tanpa obat, tanpa efek samping, hanya dengan kekuatan makanan alami. Biji kecil ini adalah senjata besar dalam perjalanan Anda menuju pengendalian diabetes yang lebih baik. Di urutan keempat, kita punya biji bunga matahari. Mungkin Anda langsung membayangkan camilan sederhana dalam bungkus kecil yang sering dijual di pinggir jalan atau kebiasaan ngemil dari masa kecil. Namun di balik kulit tipisnya yang sederhana, biji bunga matahari adalah harta karun nutrisi yang sangat berharga, terutama bagi penderita diabetes. Hal pertama yang menonjol dari biji bunga matahari adalah kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Vitamin ini adalah antioksidan larut lemak yang berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Mengapa ini penting? Karena stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama kerusakan sel beta pankreas,
sel yang bertugas menghasilkan insulin. Saat gula darah sering melonjak dan tubuh kelebihan glukosa, sel-sel ini mudah rusak. Vitamin E bertindak sebagai perisai alami, melindungi mereka dari kerusakan lebih lanjut. Hanya dengan 30 gram biji bunga matahari, Anda sudah bisa mendapatkan hingga 60% kebutuhan harian vitamin E. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Biji bunga matahari juga kaya akan selenium, mineral penting yang mungkin jarang kita dengar, tetapi perannya sangat vital. Selenium mendukung fungsi kelenjar tiroid, mengaktifkan enzim antioksidan, dan membantu mengurangi peradangan. Pada penderita diabetes, di mana peradangan kronis menjadi masalah utama, selenium menjadi sekutu penting untuk memperbaiki metabolisme. Ia juga meningkatkan kerja enzim glutathione peroksidase, yang bertugas melindungi membran sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain vitamin E dan selenium, biji bunga matahari juga mengandung kombinasi lemak sehat, asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Lemak sehat ini berfungsi memperlambat proses pencernaan, sehingga penyerapan gula ke dalam darah menjadi lebih lambat dan stabil. Hasilnya, kadar gula darah tidak melonjak drastis setelah makan, dan pankreas tidak harus bekerja terlalu keras. Ini memberi tubuh waktu lebih lama untuk memproses nutrisi dengan cara yang lebih terkendali. Yang lebih menarik lagi adalah adanya asam klorogenat dalam biji bunga matahari. Senyawa fenolik ini juga ditemukan dalam kopi hijau dan terbukti dalam berbagai penelitian dapat menurunkan kadar gula darah puasa. Artinya, rutin mengonsumsi biji bunga matahari bukan hanya membantu mengendalikan lonjakan gula setelah makan, tetapi juga menurunkan kadar glukosa dasar dalam darah. Dan semua ini dicapai tanpa obat, tanpa suntikan, hanya dengan makanan alami. Sekarang bayangkan satu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Alih-alih meraih sebatang coklat manis atau biskuit penuh gula saat lapar, Anda memilih segenggam biji bunga matahari. Atau menaburkannya di atas salad, yogurt, atau oatmeal pagi Anda. Perubahan sederhana ini memberi efek jangka panjang, kadar gula yang lebih stabil, energi yang lebih konsisten, dan risiko komplikasi diabetes yang lebih rendah. Kuncinya ada pada keteraturan. Bukan satu genggam seminggu sekali, melainkan kebiasaan kecil setiap hari. Karena diabetes adalah kondisi yang menuntut konsistensi. Setiap pilihan makanan adalah langkah menuju keseimbangan atau menuju masalah yang lebih besar. Dengan biji bunga matahari, Anda membuat pilihan cerdas, pilihan yang ilmiah, alami, dan terbukti mendukung kesehatan. Biji kecil ini bukan sekadar camilan. Ia adalah langkah perlindungan. Setiap genggam adalah cara sederhana untuk menjaga pankreas tetap sehat, pembuluh darah tetap kuat, dan tubuh tetap mampu melawan resistensi insulin. Dengan harga yang terjangkau, mudah didapat, dan fleksibel untuk berbagai resep, biji bunga matahari bisa menjadi bagian dari pertahanan harian Anda melawan diabetes. Di urutan ketiga kita bertemu dengan biji rami, atau yang lebih dikenal dengan nama flaxseed. Biji kecil berwarna coklat atau kemasan ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi sesungguhnya ia adalah salah satu makanan paling kuat yang bisa Anda tambahkan ke dalam pola makan penderita diabetes. Tidak berlebihan jika kita menyebut biji rami sebagai raja serat, karena kandungan serat larutnya sangat tinggi, bahkan lebih banyak per gram dibandingkan sebagian besar makanan lain. Mengapa serat larut begitu penting? Karena serat larut bukan hanya sekadar pengisi atau balast dalam sistem pencernaan. Serat ini aktif bekerja di dalam usus. Ia menyerap air, membentuk massa gel yang lembut, dan memperlambat proses pencernaan. Hasilnya, penyerapan karbohidrat dan gula berlangsung lebih lambat, sehingga tidak terjadi lonjakan tajam kadar gula darah setelah makan. Inilah salah satu mekanisme paling sederhana, namun paling efektif, untuk membantu penderita diabetes menjaga kestabilan gula. Namun manfaat biji rami tidak berhenti di situ. Gel serat yang terbentuk juga menjadi makanan bagi mikrobioma usus, yaitu koloni bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan. Kesehatan mikrobioma sangat berhubungan langsung dengan tingkat peradangan, metabolisme insulin, bahkan keseimbangan hormon tubuh. Dengan memberi bahan bakar berupa serat larut dari biji rami, kita membantu bakteri baik berkembang, sehingga mereka bisa mendukung tubuh dalam menurunkan resistensi insulin dan memperbaiki metabolisme secara menyeluruh. Bukti ilmiahnya sangat kuat. Dalam sebuah penelitian klinis, pasien diabetes tipe 2 yang mengonsumsi 10 hingga 20 gram biji rami setiap hari selama beberapa minggu mengalami penurunan kadar gula darah puasa rata-rata hingga 20%. Itu bukan sekadar angka kecil. Itu adalah hasil nyata yang bisa mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Selain itu, konsumsi biji rami terbukti memperbaiki profil lipid darah, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL.
Ini berarti perlindungan ganda, bukan hanya untuk gula darah tetapi juga untuk kesehatan jantung. Selain serat, biji rami kaya akan senyawa unik yang disebut lignan. Lignan adalah fitoestrogen alami dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Mereka membantu mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi akar masalah pada diabetes tipe 2. Dengan demikian, biji rami bekerja di berbagai jalur, menstabilkan gula, melindungi pembuluh darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menekan peradangan. Namun ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Biji rami harus dikonsumsi dalam bentuk yang digiling atau ditumbuk. Jika Anda memakannya utuh, sebagian besar biji akan melewati sistem pencernaan tanpa dicerna, sehingga nutrisi berharganya tidak terserap. Tetapi bila digiling, serat, lignan, dan asam lemak sehatnya dapat benar-benar bekerja di tubuh. Itulah mengapa banyak ahli gizi menyarankan menggiling biji rami sendiri dengan blender atau penggiling kopi, lalu menambahkannya ke makanan sehari-hari. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke oatmeal pagi, mencampurnya ke dalam yogurt, menaruhnya di smoothie hijau, atau bahkan menaburkannya di atas telur rebus atau omelet. Rasanya ringan dengan sentuhan kacang yang lembut, sehingga tidak akan mengganggu cita rasa hidangan utama, justru menambah tekstur dan nilai gizi. Setiap sendok biji rami yang Anda tambahkan adalah langkah menuju pemulihan metabolisme. Sedikit demi sedikit, setiap hari, Anda membantu tubuh memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan, dan menjaga energi tetap stabil. Biji rami bukanlah tren baru atau superfood hasil iklan. Ini adalah makanan kuno yang telah dikenal manusia selama ribuan tahun, dan kini ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi betapa berharganya biji kecil ini. Ia tidak membutuhkan resep dokter, tidak menimbulkan efek samping, dan tidak mahal. Tetapi manfaatnya bisa menyentuh inti masalah diabetes. Jika Anda ingin lebih dari sekadar mengontrol gula, jika Anda ingin memperbaiki fondasi metabolisme tubuh, mulailah dengan biji rami. 1 sendok hari ini, 1 sendok esok, secara konsisten. Karena dari kebiasaan sederhana itulah tubuh Anda bisa membangun kembali kekuatannya. Di posisi kedua, ada biji kecil yang sering kita lihat menempel di atas roti burger atau taburan pada kue tradisional. Begitu kecil hingga sering kita anggap hanya sebagai hiasan. Namun kenyataannya, biji wijen adalah salah satu makanan paling kuat yang bisa membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah. Setiap butir wijen mengandung kekuatan biokimia yang luar biasa. 2 senyawa utamanya adalah sesamin dan sesamol, sejenis lignan unik yang hampir tidak ditemukan pada tanaman lain dengan konsentrasi setinggi ini. Senyawa ini bekerja langsung pada sel tubuh, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan melindungi sel beta pankreas, sel yang bertugas menghasilkan insulin. Dengan begitu, wijen tidak hanya membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi juga menjaga sel penghasil insulin agar tidak cepat rusak akibat stres metabolik. Penelitian klinis telah mendukung manfaat wijen. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal internasional tentang lipid, pasien diabetes yang rutin mengonsumsi minyak wijen mengalami penurunan kadar gula darah yang signifikan sekaligus penurunan kolesterol jahat, LDL. Hebatnya, hasil ini bahkan lebih baik dibandingkan kelompok yang hanya mengandalkan obat penurun gula. Dan semua itu terjadi tanpa efek samping kimiawi, tanpa mual, tanpa pusing, hanya dengan kekuatan alami dari makanan. Tapi kehebatan wijen tidak berhenti pada minyaknya. Ia sangat serbaguna. Tahini, pasta wijen yang populer di Timur Tengah, adalah salah satu cara paling lezat dan bergizi untuk menikmatinya. Dengan tekstur lembut dan rasa gurih, tahini bisa menjadi saus untuk sayuran, campuran salad, atau olesan roti. Anda juga bisa menaburkan biji wijen utuh di atas nasi, mie, atau tumisan sayuran. Bahkan dengan sedikit sangrai, aromanya semakin harum dan nutrisinya semakin aktif. Selain lignan, wijen juga kaya akan kalsium, magnesium, dan zat besi, mineral yang mendukung kesehatan tulang, sirkulasi darah, dan fungsi saraf. Kombinasi ini sangat penting bagi penderita diabetes yang rentan mengalami komplikasi pada sistem saraf maupun kerusakan tulang. Ditambah lagi, kandungan antioksidannya membantu menekan peradangan kronis yang sering menjadi akar resistensi insulin. Yang membuat wijen semakin istimewa adalah sejarah panjangnya. Biji ini telah digunakan ribuan tahun dalam pengobatan tradisional India, Persia, Tiongkok, hingga Mesir kuno. Para tabib zaman dahulu percaya wijen bisa memberikan umur panjang, kekuatan, dan vitalitas. Kini, ilmu modern membuktikan keyakinan itu bukan mitos. Sesamin dan sesamol yang terkandung di dalamnya benar-benar bekerja di tingkat sel untuk memulihkan fungsi metabolik.
Menambahkan wijen ke dalam menu sehari-hari bukanlah sesuatu yang sulit. Anda bisa memakainya sebagai taburan sederhana, membuat saus dari tahini, atau menambahkan minyak wijen ke dalam masakan. Kuncinya adalah konsistensi. Sedikit demi sedikit, setiap hari, biji kecil ini bisa memberi dampak besar. Gula darah lebih stabil, kolesterol lebih sehat, energi lebih seimbang, dan sel pankreas lebih terlindungi. Wijen membuktikan bahwa tidak perlu sesuatu yang rumit atau mahal untuk menjaga kesehatan. Biji mungil dengan sejarah panjang ini adalah strategi cerdas, alami, dan efektif untuk penderita diabetes yang ingin mengendalikan penyakitnya dengan cara sederhana namun mendalam. Dan akhirnya kita sampai di posisi pertama, sang juara sejati di antara semua biji yang bermanfaat untuk penderita diabetes, biji chia. Sekilas, chia tampak sangat sederhana, butiran kecil berwarna hitam atau abu-abu yang sering dijual di rak supermarket. Namun di balik bentuk mungil itu, tersimpan kekuatan metabolik luar biasa yang dapat membantu mengendalikan gula darah, menyehatkan jantung, dan memberi energi stabil sepanjang hari. Apa yang membuat chia begitu istimewa? Jawaban pertama adalah sifat uniknya ketika bersentuhan dengan cairan. Setiap butir chia bisa menyerap air hingga 10-12 kali lipat dari beratnya, lalu membentuk gel lembut. Gel ini bekerja seperti pengatur alami, memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Hasilnya, setelah makan, kadar gula tidak langsung melonjak tajam, melainkan naik secara bertahap dan stabil. Pankreas pun tidak dipaksa memproduksi insulin berlebihan, sehingga sel tetap responsif dan gula darah lebih terkendali. Selain itu, chia adalah salah satu sumber nabati terkaya akan asam lemak omega-3 dalam bentuk alpha-linolenic acid. Omega-3 dikenal sebagai lemak sehat yang melawan peradangan kronis, yang justru menjadi salah satu penyebab utama resistensi insulin. Dengan mengurangi peradangan, chia membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme secara menyeluruh. Bagi penderita diabetes, ini berarti kadar gula lebih stabil dan risiko komplikasi menurun. Chia juga unggul karena kandungan seratnya yang sangat tinggi. Dalam 1 sendok saja, chia menyediakan jumlah serat larut yang luar biasa. Serat ini bukan hanya menjaga pencernaan tetap sehat, tetapi juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Efeknya sangat penting bagi penderita diabetes yang sering tergoda untuk ngemil makanan manis. Dengan chia, nafsu makan lebih terkendali, energi lebih stabil, dan pola makan menjadi lebih seimbang. Selain itu, chia membantu hidrasi tubuh. Karena kemampuannya menyerap air, chia bekerja seperti penyimpan cairan alami, menjaga tubuh tetap terhidrasi lebih lama. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes yang kerap mengalami rasa haus berlebihan atau buang air kecil terlalu sering. Yang membuat chia semakin istimewa adalah praktisnya cara konsumsi. Anda tidak memerlukan resep rumit. Cukup rendam 1 sendok chia dalam segelas air, tunggu sebentar, dan minuman penyeimbang gula darah siap diminum. Anda juga bisa menambahkannya ke oatmeal, yogurt, smoothie, atau membuat puding sehat dengan merendamnya semalaman bersama susu nabati dan sedikit kayu manis. Rasanya ringan, netral, dan mudah berpadu dengan berbagai bahan. Bukti ilmiah juga sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin biji chia membantu menurunkan kadar gula darah puasa, memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki profil kolesterol. Semua ini tanpa obat, tanpa efek samping, hanya dengan kekuatan makanan alami. Tidak heran jika peradaban kuno Maya dan Aztec sangat menghargai chia. Bahkan dalam bahasa Maya, kata chia berarti kekuatan. Kini sains modern membuktikan, kekuatan itu nyata. Dengan mengonsumsi chia secara teratur, Anda bukan hanya menambahkan serat atau omega-3 ke dalam menu harian, tetapi juga membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Setiap sendok chia adalah langkah kecil menuju gula darah yang lebih seimbang, metabolisme yang lebih sehat, dan hidup yang lebih panjang serta penuh energi. Sekarang mari kita simpulkan perjalanan kita melalui daftar 5 biji terbaik untuk penderita diabetes. Di urutan kelima ada biji labu, sumber magnesium dan zinc yang bekerja langsung pada sensitivitas insulin, membantu menjaga kualitas tidur, sekaligus memperbaiki kestabilan gula darah harian. Di urutan keempat, biji bunga matahari, kaya vitamin E, selenium, dan asam klorogenat, menjadikannya perisai alami melawan stres oksidatif, memperbaiki fungsi pankreas, dan menurunkan kadar gula darah puasa secara ilmiah terbukti. Di urutan ketiga, biji rami, raja serat larut yang tidak hanya memperlambat penyerapan gula, tetapi juga memberi nutrisi bagi mikrobioma usus, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menstabilkan metabolisme dari akar masalahnya.
Di urutan kedua, biji wijen, kecil tetapi penuh kekuatan dengan lignan sesamin dan sesamol, yang melindungi sel penghasil insulin, menurunkan gula darah dan kolesterol, serta memiliki sejarah panjang sebagai makanan penyembuh sejak ribuan tahun lalu. Dan di puncak, urutan pertama, biji chia. Juara sejati dengan sifat uniknya yang berubah menjadi gel, memperlambat penyerapan karbohidrat, kaya omega-3, serat, dan sangat praktis digunakan. Chia membantu menurunkan peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. 5 biji ini bukanlah makanan mewah atau tren sementara. Mereka bukan kapsul mahal atau suplemen sintetis. Mereka adalah makanan sederhana, alami, mudah ditemukan, dan ilmiah terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi penderita diabetes. Setiap genggam, setiap sendok, adalah langkah kecil menuju gula darah yang lebih stabil, metabolisme yang lebih sehat, dan hidup yang lebih panjang serta berkualitas. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tekan tombol suka sekarang juga, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang mengendalikan gula darah, dan jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips penting lainnya. Karena pada video berikutnya, kita akan membahas 3 jenis makanan populer yang ternyata diam-diam bisa menaikkan gula darah dan merusak semua usaha Anda dalam mengendalikan diabetes. Informasi ini sangat penting agar Anda tidak salah langkah di dapur Anda sendiri.